Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustaba wa ala alihi wa sahbihi alisidqi wal wafa wa ba'd. Pembicaraan kita kali ini adalah hakikatul ubudiyah. Ini mata pelajaran Thaqafah Islamiyah. Setelah kita mempelajari tentang hakikatul uluhiyah, hakikat ketuhanan yang merupakan hak Allah atas kita. Kita bicara tentang kewajiban manusia kepada Allah, yaitu ubudiyah, penghambaan, hakikat penghambaan. Kita tahu bahwa hidup kita untuk menghamba Allah. Tidak boleh ada satu menit pun, satu detik pun yang tidak bernilai ibadah dan tidak kita realisasikan sebagai ibadah kita kepada Allah. Maka perlu memahami tentang hakikatul ubudiyah. Hakikatul ubudiyah dari sisi tafsiran ulama dengan pendekatan linguistik. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fatihah ketika bicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau menjelaskan ibadah itu secara bahasa adalah ghayatul khudu' wa ghayatut tadallul. Klimaknya ketundukan dan klimaknya merendahkan diri di hadapan yang kita ibadahi. Ya. Jadi klimaknya khudu'. Khudu' itu ketundukan. Diwakili dengan ruku'. Ruku' itu adalah tanda ketundukan. Maka ruku' itu merupakan syariat seluruh nabi dan rasul. Yang kedua, tadallul, merendahkan diri, yang ditandai dengan sujud. Ketika sujud, antara jidat, tangan, kaki sejajar. Maka dia tidak akan menolak perintah Allah, berita Allah dengan akalnya atau dengan nafsunya atau dengan kepentingan apapun. Itu pertama. Jadi tidak dikatakan orang ibadah walaupun dia sholat. Tidak bisa dikatakan ibadah walaupun orang itu sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia sering baca Quran, kalau tidak ada ketundukannya. Tidak ada ketundukan, tidak ada merendahkan hatinya di hadapan Allah, maka tidak ada sholat baginya. Dianggap tidak sholat. Walaupun ketundukan harus disertai dengan sholat. Ada orang bilang apa? Suruh sholat. Sholatku di hati kok, gitu kan. Jilbab itu kan di hati, bukan di kepala. Itu salah besar. Tidak cukup orang pakai kerudung kalau tidak tunduk kepada hukum Allah. Tapi ketundukan kepada hukum Allah bagi seorang wanita muslimah adalah menutup auratnya. Dan disertai dari ketundukan, klimaknya ketundukan
dan klimaknya merendahkan hati harus disertai dengan kamalul mahabbah, kesempurnaan cinta, kamalul khauf, kesempurnaan takut, dan kamalul roja, kesempurnaan harapan. Dalam ketundukan itu ada cinta, dan dalam ketundukan itu ada harapan dan rasa takut sekaligus. Tiga-tiganya harus bersama-sama. Maka walaupun orang itu tunduk tapi tidak cinta dan tidak ada harapan dan tidak ada rasa takut, maka tidak dikatakan ibadah. Jadi klimaknya ketundukan dan cinta, merendahkan hati disertai dengan kesempurnaan cinta, takut, dan harapan. Inilah menurut Ibnu Katsir dan Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnu Katsir dan Al-Imam Ibnul Qayyim. Lah menurut Ibnu Taimiyah tidak melakukan pendekatan linguistik, tapi substansi apa yang dinamai ibadah. Karena kita semuanya harus untuk ibadah. Ibadah itu apa? Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa rasuluhu minal aqwali wal a'mali dzahira wal batinah. Nama yang memadukan semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik ucapan maupun perbuatan, zahir maupun batin. Saya ingin tanya, apa variabel antara definisi dari Ibnu Taimiyah dan definisi dari Ibnul Qayyim? Ada variabelnya enggak? Ada hubungannya enggak? Apa hubungannya? Maksudnya kecintaan gimana? Atau berdiri sendiri-sendiri? Ini definisi, itu definisi. Ada hubungan enggak? Saya ingin tanya, apakah cukup ibadah dengan definisinya Ibnul Qayyim? Enggak cukup. Apakah cukup dengan Ibnu Taimiyah? Jadi dua-duanya harus. Gimana? Menghubungkan gimana? Siapa yang bisa nerangin? Silakan. Kok diam semuanya? Gimana menghubungkan? Apa hubungan definisinya Ibnu Taimiyah dengan Ibnul Qayyim? Ayo, siapa yang ngomong? Kalau nggak ada yang ngomong berarti nggak paham. Kalau nggak paham berarti nggak usah diterusin. Ayo, siapa yang ini?
Apa hubungan definisi pertama kedua? Sebagai akibat. Kalau akibat mana yang sebab dan mana akibat? Bisa ditangkap? Bisa ditangkap? Belum. Belum. Ya. Ibnu Taimiyah bicara tentang apanya? Ibadah dari sisi apanya? Dari sisi apanya? Objek. Nah, terus? Ya. Pembelajaran yang paling bagus itu kalau yang menemukan adalah peserta didik. Setelah dibuka kerannya, cari sendiri ikannya. Apa? Ya, ungkapkan rasa cintamu. Bahasa langit atau bahasa bumi itu? Bahasa bumi kan? Bahasa makhluk halus atau masuk? Ayo. Atau PR 1 pekan. Ayo. Gimana? Gak apa-apa, ngomong. Salah gak ada masalah. Ya. Suaranya ada tapi nggak terdengar. Ayo. Mau diskusi dulu, tak tunggu deh, nggak apa-apa. 5 menit, 10 menit. Ya. Ayo. Yang kencang.
Ya. Mewujudkan dalam bentuk perkataan dan perbuatan secara bersama. Coba dibalik. Coba dibalik. Coba dibalik. Bisa balik nggak? Mbak, bisa balik nggak? Baliknya gimana? Ya, belakang. Ya. Ngomong, belakang ngomong. Melahirkan. Jadi suatu perbuatan yang dicintai Allah melahirkan. Melahirkan merendahkan diri. Dihasilkan dari. Jadi sesuatu yang dicintai Allah menghasilkan. Kalian mau kuliahan? Harus bisa begini, kalau nggak bisa nggak boleh kuliah nih. Nah, Melakukan seluruh amalan yang dicintai Allah dan Rasulnya, baik ucapan maupun perbuatan baik, zahir maupun batin, dilakukan dengan cara tunduk dan rendah hati, disertai dengan kesempurnaan cinta, takut. ya, itu namanya apa? Variabelnya apa? Sebab, akibat. Jadi kalau kita melakukan suatu, Ya, namanya apa itu? Sebab, akibat, atau rukun, atau apa? lainnya itu tujuannya, sedangkan ujung akhir Tadi udah deket malah jadi lari jauh. cara akibatnya dan Akibat. Cara. Ya, kalau cara jadi apa itu? Sebab, akibat, syarat, atau apa? Syarat. Jadi kalau syarat gimana jadi? Ayo diulang. Kalau syarat gimana jadi ya? Loh, ini cara berpikir di universitas begitu. Ya. melakukan seluruh amalan yang dicintai Allah dan Rasulnya, baik ucapan maupun perbuatan, baik zahir maupun batin, dengan syarat tunduk dan kerendahan hati, disertai kesempurnaan cipta, takut dan rasa. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa yang harus kita persembahkan kepada Allah dalam ibadah. Apa? Kata kerja ibadah itu apa? Atau kata benda ibadah itu apa? Objek ibadah itu apa? Kita katakan objeknya adalah semua yang dicintai oleh Allah. Entah itu perbuatan, entah itu ucapan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik yang zahir maupun yang batin. Contohnya baca subhanallah, itu dicintai oleh Allah. Belajar kayak gini, itu dicintai oleh Allah. Mengajar dicintai oleh Allah. Ini ibadah, tetapi apakah dinilai ibadah ketika dilakukan? Sesuatu yang dicintai oleh Allah tidak mesti bernilai ibadah ketika dilakukan oleh seseorang. Kecuali syaratnya motivasi, ini syarat, variabelnya syarat. Kecuali ketika dia melakukan motivasinya adalah mencari ridha Allah. Motivasinya karena tunduk kepada Allah. Motivasinya karena rendah hati kepada Allah. Motivasinya karena cinta, harapan, dan takut kepada Allah. Variabelnya variabel syarat. Bukan hasil. Apakah sholat menghasilkan seseorang tunduk kepada Allah? Enggak nyambung. Tetapi kita katakan ketundukan kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah
tunduk dan patuh kepada Allah, cinta kepada Allah menghasilkan seseorang mengerjakan sesuatu yang cintai Allah lah, itu benar. Bisa dipahami? Gampang nggak sebetulnya? Gampang. Gampang atau sulit? Gampang atau sulit? Jadi ketundukan kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, indikatornya apa? Jadi indikator walang. Indikatornya adalah mengerjakan semua yang dicintai oleh Allah. Orang yang ibadah kepada Allah benar-benar, melakukan ibadah kepada Allah benar-benar. Sekali lagi, orang yang melakukan ibadah kepada Allah benar-benar, yaitu tunduk dan patuh, cinta, harapan, dan takut. Indikatornya apa? Melaksanakan semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu variabel juga. Jadi apa? Indikator. Ada sakit, ada demam. Ya. Demam itu indikator orang sakit. Orang sakit itu ya, salah satu indikatornya adalah demam, itu bisa. Atau sakitnya itu menyebabkan dia demam, bisa. Ini juga gitu. Maka kalau kita mengaku ibadah kepada Allah, mengaku kita itu tunduk kepada Allah, mengaku kita itu cinta kepada Allah, tetapi perbuatan yang dicintai oleh Allah nggak kita kerjakan, berarti masalah ibadahnya. Mosok ngakunya cinta sama Allah, tapi tidak semangat dalam sholatnya, tidak semangat dalam baca Qur'annya, tidak semangat dalam berzikirnya. Ya, ini masalah. Dan yang kedua, semua perbuatan ibadah tidak akan bernilai ibadah ketika kita melakukannya kalau motivasi, motif, dorongan, orientasi tidak ada cintanya, tidak ada takutnya, tidak ada harapannya. Yang sering terjadi melakukan karena rutinitas. Jadi sholat karena rutinitas, aturan pondok, nanti kalau nggak sholat dapat poin. Atau ngapalin Quran, bukan karena tunduk kepada Allah, tapi biar keren dong milenial. Kalau sekarang milenial kalau nggak hafal Quran nggak bagus. Kan bagus mentereng tuh dokter tapi hafal Quran. Dorongannya adalah milenial. Nah, itu nggak bisa. Bisa dipahami? Jadi variabel sebagai apa? Indikator bisa. Variabel sebagai apa? Jadi yang kedua indikator yang pertama, atau yang pertama sebagai syarat untuk melakukan yang kedua. Artinya apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah adalah hasil daripada kebenaran yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Dan yang dikatakan oleh sebagai syarat dalam melakukan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ini bagus banget ini murid dan gurunya, ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu gurunya, muridnya memang dua yang ternama, Ibnu Katsir dan Ibnul Qayyim. Jadi saling melengkapi itu loh, guru sama murid itu loh. Ya, maka muridnya juga rajin nulis, ya. Bagus, murid melengkapi yang dikatakan oleh gurunya, itu bagus. Ya. Siapa di antara kalian yang bercita-cita jadi ulama? Angkat tangan. Gak ada. Ya Allah. Ada yang punya obsesi jadi ulama? Ahli usul fikih, ahli tafsir.
ahli syariah. Ya, jadi rujukan. Saya kira kalau kedokteran banyaklah. Ya. Insinyur banyak, arsitek banyak. Tapi akhwat, ulama, rujukan syariah di mana orangnya? Jarang kan? Diminati nggak ini? Diminati? Benar. Ya. Baik. Sekarang apa yang saya katakan, kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Ya, apa yang saya katakan, kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang mendukungnya. Al-Quran menjelaskan tentang ibadah. Ya pasti di sana masih banyak ayat-ayat yang lain yang perlu kita ungkap. Jadi ini sebagian saja ya, sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah. Firman Allah di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mempersembahkan ubudiyah kepadaku. Apa itu? Semua yang dicintai oleh Allah hanya untuk Allah. Dilakukan secara tawadhu kepada Allah, cinta kepada Allah, gitu. Ma uridu minhum mir rizqin, aku tidak membutuhkan mereka dari rizki. Wa ma uridu ayyut'imun, aku enggak membutuhkan mereka ngasih makan saya. Bahkan Allah yang akan memberikan rizki orang yang beribadah kepada Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ini perlu perjuangan ya. Kalau kita benar-benar beribadah kepada Allah, Allah yang jamin rezeki kita. Jangan takut walaupun pandemi. Karena pandemi ini ujian ya. Ujian fisik untuk mengimani yang non fisik. Ujian fisiknya apa? Sebab-sebab rezekinya banyak hilang, ya. Proyek-proyeknya nggak jalan, tapi harus tetap ingat yang namanya rezeki bukan dari itu, tapi dari Allah. Untuk mengimani rezeki tetap lancar dari Allah walaupun pandemi itu perlu ujian. Saya anggap pandemi ini ujian. Bagaimana kita tetap tegar, ya, sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, ibadah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim itu adalah perintah Allah kepada Rasulnya dengan kalimat umirtu berkali-kali. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan, nah ini, memurnikan ketundukan. Maka harus merendahkan diri, harus ada cinta. Katakanlah, aku diperintah untuk menyembah Allah dengan memurnikan din untuknya. Ad-din apa? Ketundukan dan aturan. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi yang pertama menyerahkan diri. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut kalau maksiat kepada Rabbku di hari yang besar. Qulillah a'budu mukhlishal lahu dini. Katakanlah, Allah sajalah
aku beribadah dengan memurnikan untuknya ketaatanku. Fa'budu ma syi'tum. Silakan kalian menyembah apa yang kalian mau selain Allah. Tapi ingat, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya orang yang rugi yang enggak mau beribadah kepada Allah, mereka yang kehilangan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat, dan itulah kerugian yang nyata. Kenapa? Kadang-kadang untuk ibadah kepada Allah itu secara materi kadang-kadang rugi. Ya, kadang-kadang rugi. Karena tantangannya berat. Tapi ternyata dia tidak rugi. Siapapun yang memerintahkan orang lain totalitas, maka semua menerima, dia harus menjamin semuanya. Jadi kalau kita mengerjakan orang, engkau tidak boleh kemana-mana. Pokoknya pikiran cuma satu ini aja. Kita bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan dia. Jadi rakyat menyatakan pada presiden, engkau nggak boleh mikir duit, nggak boleh apa-apa, engkau hanya mengerjakan. Maka rakyat memberikan fasilitas utuh kepada presiden. Dan saya yakin janji Allah kepada kita lebih hebat daripada janji rakyat kepada presidennya. Maka yang kita pikirkan, sudah totalitas belum kita ibadah kepada Allah? Sudah belum? Nah kalau belum, ya jangan nuntut Allah totalitas untuk kita. Apakah belajar kita selama ini bernilai ibadah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim? Ya, coba kita evaluasi ya, evaluasi. Kita di pondok ini udah 6 tahun atau 3 tahun ya. Ya kan? Keberadaan di pondok karena tunduk sama Allah atau karena terpaksa? Karena orang tua. Karena cinta sama Allah, harapan sama Allah, atau karena terpaksa? Atau karena dunia? Itu evaluasi. Karena kita tahu belajar itu adalah nilai ibadah yang tinggi banget. Fisabilillah. Termasuk juga mengajar. Mengajarnya karena guru ustadz ngajarnya karena memang itu adalah jalan ma'isyah. Atau nggak ada kaitan dengan ma'isyah karena tugas, karena cinta sama Allah. Adapun nanti dapat ma'isyah itu selemperan, ya, bukan tujuan sama sekali. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke kan? Jadi kata-kata umirtu, qul inni umirtu an a'budu rabb hadhil baldah. Qul umirtu an a'budu rabb hadhil baldah alladzi harramaha. Aku diperintahkan untuk menyembah negeri yang haram ini, yang Allah haramkan. Aku diperintah untuk menyembah Rabbnya Mekah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang online ada yang bergabung nggak ini? Online ini memang ujian ikhlas ya. Dan ujian integritas jujur. Karena apa? Bisa aja orang buka terus dia pergi tidur dia. Secara zahir, oh udah masuk, udah bergabung. Padahal dia tidur gitu kan. Maka saya ngajar itu 5 kelas. Jadi 300 anak untuk tahfidz Quran, tahsin. Jadi saya ngajar 300 anak tahsin. Kalau di sini Ustadz cuma megang 30 ya. Saya megang sendirian 300. Dan pakai apa? Pakai Zoom. Yang lucunya namanya di Zoom coba 30. Ternyata ketika absen 60 gitu. Kan lucu tuh. Absennya 60. Sementara yang bergabung 30. Mungkin alasannya apa? Rame-rame kok Ustadz gitu.
Satu Zoom untuk 2-3 orang. Ala kulli halin ini ujian kejujuran, benar nggak? Taib. Berikutnya adalah ruang lingkup ibadah yang paling tinggi adalah masalah hukum. Ya. Kalau kita mau beribadah kepada Allah itu masalah hukum. Dan kesyirikan yang tinggi adalah hukum. Halal haram, wajib atau enggak wajib, hak atau batil. Ibadah kita adalah menerima hukum datang dari Allah. Coba kita lihat. Ini surat Yusuf ayat 40. Perkataan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam kepada temannya narapidana. Jadi beliau di penjara ketemu dengan narapidana. Itu mendakwainya dengan mengatakan, ya sahibai sijni a'arbabum mutafarrikun khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi. Tidaklah kalian menyembah selain Allah illa asma'a, kecuali nama-nama aja, sammaitumuha, yang kali berikan nama, antum wa aba'ukum, kalian dan bapak-bapak kalian, ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan argumentasi terhadap kesyirikan kalian. Inil hukmu illa lillah. Di sini ditanya, hukum itu hanya milik Allah. Perhatikan, ini variabel juga. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyah. Dia memerintahkan supaya kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Dzalikad dinul qayyim. Itulah din yang lurus. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini kalimat ini hubungannya apa? Antara satu, hukum itu milik Allah. Yang kedua, kalian tidak diperintahkan kecuali beribadah kepadanya. Itulah din yang lurus. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ada 4. Ya, ada 4 unsur dalam ayat ini. Hubungan antara satu dengan yang lainnya apa? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Hukum itu milik Allah. Kalian tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah. Itulah din yang lurus, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Apa hubungannya? Sebab akibat atau apa? Gimana? Bagaimana? Ya, ngomong. Paham pertanyaan saya? Empat kalimat itu ada hubungan satu sama lainnya enggak?
Ada nggak? Atau berdiri sendiri-sendiri? Pasti ada hubungannya kan? Apa hubungannya? Semalam nggak ini ya, nggak sahur. Yang puasa nggak sahur, dan yang nggak puasa nggak sarapan, sehingga belajar ini ngantuk. Apa? Bagus, tadi sudah ada yang jawab. Iya, terus apa? Pertanyaan yang pertama sudah dijawab. Sekarang yang kedua sekarang. Apa hubungan antara 4 kata ini? Ayo. Waktu ini habis nanti. Ayo. Belakang. Mbak. Mau ngomong? Ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, dia sebetulnya ingin mengungkapkan rasa cinta. Dia ngomongkan, istrinya sedang masak, uhibbuki. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya marah besar. Karena istrinya itu ahli nahwu sorof. Maka suaminya jadi pusing. Kenapa engkau marah-marah kepadaku? Kenapa engkau cemberut? Padahal aku ingin mengungkapkan rasa cintaku. Inni uhibbuki. Marah besar dia. Kenapa itu marah? Gara-gara tidak tahu nahwu, suaminya salah, melakukan kesalahan sangat fatal terhadap istrinya. Tahu nggak? Saya tambahi soal biar pusing kalian. Ya, apa? Ya, ayo Mbak. Nah, terus? Iya kah? Iya. Saya katakan, aku ngomongnya uhibbuki, berarti kau cinta kepada selain aku juga kan? Karena Allah mengatakan iya kana budu. Mestinya kau ngomong iya ki uhibbuk. Baru itu. Bisa jawab ini terus, yang pertama tadi apa? Lah inil hukmu illa lillah, apa jawabannya?
Boleh 3, boleh 4. Ya, bagusnya 4. Tapi 3 juga nggak apa-apa. Apa hubungan satu sama lainnya? 3 kalimat ini. Yang kenceng, yang kenceng. Paham? Belum. Nah, coba dijelaskan lagi. Udah bagus, tapi jelaskan lagi. Inil hukmu illa amara alla ta'budu illa iya dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la. Dari belakang. Kebanyakan orang itu bodoh, nggak tahu. Agamanya bodoh banget. Karena dia tidak tahu agama yang lurus. Buktinya kalau tidak tahu agama yang lurus, kebanyakan manusia tidak memurnikan ibadah untuk Allah. Karena indikator memurnikan agama untuk Allah adalah hukum milik Allah. Halal, haram, hak, batil, masuk surga atau enggak, itu terserah Allah. Jadi kita tunduk kepada Allah murni. Apa hukum poligami? Apa hukum poligami? Boleh. Tapi di hati kalian poligami itu gimana? Bagus ketika kalian katakan secara pribadi aku nggak suka orang berpoligami. Tapi poligami boleh, itu namanya hukum Allah. Karena Allah mengatakan boleh, ya terserah. Tapi kalau kalian caranya gampang jawabnya. Poligami bagus, syaratnya cuma satu, jangan suami saya. Nah, itu cerdas itu ya. Kita aja. Poligami bagus, luar biasa. Syaratnya satu, jangan suami saya. Beres deh. Oke ya. Jadi apa? Hukum itu milik Allah. Din yang lurus adalah murni tauhid dalam ibadah. Dengan cara memurnikan hukum Allah. Biar Allah yang menentukan segala-galanya. Bukan kita. Apa saja hukum harus milik kembali kepada Allah. Inil hukmu illa lillah. Wa makhtalaftum fi syai'in fa hukmu ilallah. Semua yang kalian perselisihkan keputusannya kembali kepada Allah. Jadi kita tidak menghukum, biar Allah saja yang menghukumnya. Maka negara yang beribadah kepada Allah ketika hukumnya diambil dari hukum Allah. Bukan seperti sekarang ini, undang-undangnya banyak keliru, nekat aja. Baik, berikutnya, ternyata yang namanya ibadah, ruang lingkupnya banyak. Di antaranya masalah makan dan minum. Kunci saja, makan halal, itu sudah mencakup semuanya itu. Nanti carinya yang halal, zatnya yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami rizkikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah kalau memang benar kalian beribadah kepadanya. Jadi kalau kalian ibadah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Caranya apa? Makan halal. Gitu aja. Makan halal. Jadi kalau makan halal itu
pasti apa? Dampaknya luar banget itu. Caranya halal, memenuhi kriteria kerja cara baik, tidak akan mendolim pada orang lain. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara mengambil yang halal. Ya. Apa ruang lingkup ibadah? Nah ini. Ruang lingkup ibadah. Qul inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusuk ibadah pengorbananku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Rabb sekalian alam. La syarika lahu, benar-benar tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadahku. Wa bidzalika umirtu, dan demikian aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk yang pertama kali menyerahkan diri. Berarti apa? Ibadah itu mencakup seluruh ibadah ritual yang diwakili sholat. Qul inna sholati mencakup seluruh ibadah ritual, zikir, sholat, puasa, baca Quran, itu untuk Allah. Nusuk, penyembelian, untuk ibadah kepada Allah. Pengorbanan, korban harta, korban jiwa, korban perasaan, itu untuk Allah. Mahyaya, seluruh aktivitas hidup. Mahyaya, seluruh aktivitas hidup. Ya, kalau aktivitas itu politik, sosial, budaya, ekonomi, militer, semuanya untuk Allah. Mamati, jalan kematianku, untuk Allah. Maka tidak boleh menentukan kematian sendiri. Semuanya harus punya dampak ibadah kepada Allah. Nah, ini ruang lingkup ibadah, semuanya. Nah, ini salah satu contoh adalah kisahnya Nabi Syuaib yang memperbaiki ekonomi supaya tidak ada kecurangan dalam distribusi. Ya, dalam distribusi. Ya qaumi auful mikyala wal mizan bil qista. Dan orang sekuler tidak mau memasukkan ekonomi dalam ibadah. Qala ya, qalu ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna. Syuaib, salatmu itu menghalangi kami, memerintahkan engkau supaya kami tidak melakukan apa yang kita inginkan dalam harta kami. Nah, ini orang sekuler. Jadi bagaimana ibadah tidak masuk dalam ekonomi, itu salah besar. Maka harus dimulai di sini. Saya sebetulnya terus terang, ini serius ini, dan harus kita nomor satukan. Kita itu harus punya corak sendiri. Jadi IPS, sejarah, itu harus ada nilai Islamnya yang kuat dan harus bernilai Islam. Jangan sampai pelajaran sejarah, geografi masih bilang kita keturunannya kera. Ya Allah, enggak boleh, haram itu ya. Mestinya apa? Kebodohan orang yang mengatakan keturunannya kera. Jadi biar yang ngomong itu yang kakeknya kera. Kalau kita, kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Terus nih
Ini kunci daripada ibadah. Makan yang halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Hai manusia, Allah itu bersih dan tidak menerima kecuali yang bersih. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Kepada rasul diperintahkan makan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka salat, zakat tidak dianggap ibadah kalau makanannya tidak halal. Kemudian Rasul menyebut tsumma dzakara rajula yutilu safar. Ya, menyebut seorang yang lama dalam bepergian. Ash'af aghbar. Ya. Kusut, berdebu. Yamuttu yaitaila sama, ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, yang dimakan haram. Wa mashrabu haram, yang diminum juga haram. Wa malbasu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya, digizi. Ghudhiya itu ghidha, itu gizi. Gizi itu dari bahasa Arab, namanya ghidha. Wa ghudhiya bil haram, gizinya juga haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana mau dikabulkan? Enggak mungkin lah. Iya. Baik. Berikutnya ini kunci daripada ibadah meninggalkan yang haram. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah yang haram, engkau menjadi ahli ibadah. Haram itu berarti menjalankan tugas. Menjauhi yang haram itu menjalankan tugas. Menjauhi yang haram berarti meninggalkan larangan. Itu ibadah. Itu ketundukan. Mana yang lebih berat? Menjalankan perintah atau meninggalkan larangan? Kenapa? Karena orang itu ambisi sesuatu yang dilarang. Kalau dilarang malah ambisi, benar nggak? Nah gitu. Kesatuan antara masjid dengan pasar. Nah, termasuk kesatuan antara apa? Masjid dengan kampus, dengan pondok. Ya, orang yang hebat di kelas itu paling pertama masuk masjid. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Para tokoh, rijal itu dalam bahasa Quran itu maksudnya tokoh ya, pelopor, bukan laki-laki jenis kelaminnya. Kaum tokoh yang mereka tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, ya khafun, nah takut, yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Takut suatu hari yang hati dan mata terbelalak. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah membalas apa yang paling baik apa yang mereka lakukan. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah menambahi mereka dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezeki kepada mereka tanpa perhitungan. Oke. Jadi ini apa? Memadukan antara ibadah pasar dengan ibadah masjid. Walaupun di pasar artinya selalu tergantung dengan masjid. Dan dia menerapkan nilai-nilai masjid di pasar. Ya. Nih, ibadah harus dengan rasa takut dan harapan. Wa Zakaria idnada rabbahu Rabbi la tadhar
tadharni farda wa anta khairul warithin. Fastajabna lah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Nabi Zakaria ketika memanggil Rabbnya dengan mengatakan, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Rabb, jangan kau biarkan aku sendirian dan engkau sebaik-baik yang mewarisi. Maka kami kabulkan untuknya dan kami hadiahkan untuknya Yahya. Dan kami perbaiki istrinya. Sesungguhnya mereka bersegera dalam kebaikan. Yusari'una fil khairat. Ya. Orang ibadah itu harus dilakukan dengan semangat. Kalau malas-malas gimana? Sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah kita melakukan, tapi malas-malas, itu nilai ibadah enggak? Ngapalin Quran, ibadah iya, tapi malas-malas banget. Baca sebentar udah bosan, tutup lagi. Itu kira-kira ibadah enggak? Enggak, ibadah itu kalau dilaksanakan dengan cinta, semangat dong. Ya enggak? Jangan diem aja. Semangat gitu loh. Semangat ya, semangat. Ayo namanya. Antara omongannya dengan isinya kok beda gitu. Nah begitu kan. Jadi kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau ibadah itu harus semangat. Maka yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan berdoa kepada kami raghab. Dengan apa? Harapan. Wa rahaba, dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka tunduk. Kan saya katakan apa? Dengan ketundukan, dengan merendahkan diri, ya, merendahkan hatinya, ya. Maka kalau malas-malesan, ya enggak benar ibadah. Ibadah itu harus proaktif. Apa kata Allah? Fafirru ilallah, lari kepada Allah. Ya, fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan dalam demikian adalah berlomba orang yang berlomba. Ya, ayat-ayat masih banyak. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahya wad'uhu khaufan wa tama'a. Itu ibadah. Oke, sampai di sini. Tapi waktu udah habis juga ya. Kalau kita nanti ini sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Ibadah itu kan amal soleh. Ya, saya sebetulnya ingin bicara tentang membangun kecerdasan. Ya. Kita pindah sedikit aja, 10 menit aja. Ngingatkan lagi, apa anatomi amal soleh? Anatomi amal soleh. Apa anatomi amal soleh? Anatomi yang pertama 2, yaitu apa? Al-qudrah atas khiriyah, kemampuan eksploitasi.
Eksploitasi atau eksplorasi? Nah, kalau eksploitasi negatif, kalau eksplorasi positif. Jadi nggak mungkin adonan tepung jadi kue kecuali ada kemampuan eksplorasi. Tidak mungkin kambing jadi gemuk-gemuk kecuali ada kemampuan eksplorasi. Yang kedua, al-iradah al-azimah. Kemampuan yang kuat. Sayang banget ada anak yang keluar. Udah hafidhoh keluar kelas 11. Tapi nggak musyawarah dengan saya. Kalau musyawarah dengan saya kan ketemu sebetulnya. Ingat-ingat udah hilang. Waduh, kasihan banget, sayang banget. Kan belajar semua ilmu yang kita berikan kan kalau ilmu tujuan, ilmu sarana. Kenapa belajar ilmu sarana nggak mau? Ya kalau ingin fokus, fokus saja ilmu yang kita berikan ini. Benar nggak? Yang lainnya asal aja jika lulus. Ya. Bilang sama kalian nggak? Ngerti-ngerti hilang aja gitu. Saya sedih banget tuh. Ya Allah, ngilang itu. Kenapa nggak bilang? Ya, karena apa? Kemampuan eksploratif dan kemauan yang kuat dalam melahirkan amal soleh itu semua variabelnya harus terpenuhi. Nah, al-qudrah taskhiriyah, kemampuan eksploratif dilahirkan dari dua. Pertama, kecerdasan berpikir, kematangan berpikir, al-qudrah al-aqliyah an-nadhijah, kemampuan akal yang masak, yang matang. Kita harapkan lulus kelas 12 sudah matang. Dan mampu mendapatkan al-khibrat, pengalaman ad-diniyah, pengalaman nikmatnya qiyamul lail, pengalaman nikmatnya baca Quran, nikmatnya doa, al-khibrat kauniyah, pengalaman memelihara kambing, pengalaman menanam pohon-pohonan dan berbuah. Ya. Banyak yang meninggalkan pegawai negeri, udahlah berternak aja. Waduh, ternyata jadi kaya raya. Iya. Berkebun aja, ternyata jadi kaya raya. Ada. Pengalaman ijtimaiyah, ya. Pengalaman bikin proyek. Saya katakan kalian lulus di sini, idealis kita, kalau memang lulus benar ya, maka kalian itu kita lemparkan di tengah-tengah hutan, nanti 10 tahun, 5 tahun sudah jadi pondok pesantren. Nggak kasih modal, pokoknya dilempar aja tuh nanti jadi pondok pesantren. Pondok pesantren putri dengan murid 1000. Amin. Atau kita berikan apa? Lahannya, kalian langsung bisa membikinnya. Siap? Saya kasih amanah, mau nggak? Tanah 2 hektar. Nanti nggak apa-apa, kita bantu bangunkan. Terus kalian bikin pondok di situ. Siap? Kalian akan tahu bagaimana caranya supaya duit masuknya cukup untuk gaji guru, untuk makanan. Ya, makanannya harus bervariasi.
Ya, pokoknya ketemu dengan menu yang sama, masakan yang sama, nama sama setelah 3 bulan. Karena model makanannya ada 90. Gimana caranya itu? Tapi tetap apa? Tetap irit. Wah, dia paling pusing gitu. Harus ada pengalaman, ya. Pengalaman istimaiyah, pengalaman mendamaikan orang yang bertengkar, ya. Menjadikan teman yang tadi yang bermusuhan menjadi mesra dan baik. Nah, itu pengalaman. Pengalaman yang mendidik. Nah, jadi harus ada banyak prakteknya. Al-iradah azimah juga harus ada kecerdasan dan idealis. Nah, idealis kalian apa? Jadi harus punya idealis. Idealis, infaknya sehari berapa? Idealis berapa orang yang masuk Islam di tangan saya? Idealis berapa orang yang saya akan bantu? Begitu idealis. Nah, ini semuanya maka perlu dimulai dengan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana membentuk pemikiran yang cerdas. Ya. Satu, menggunakan energi akal yang sangat bermacam-macam. Ini sederhana saja, cepat aja. 3 menit lagi atau 2 menit lagi, ya. Akal itu sebetulnya bukan hanya untuk ngapal, ya. Akal itu bisa untuk menganalisa, ya, untuk mendalami, untuk mengambil pelajaran, untuk sampai pada hakikat. Maka bahasanya apa? Ada tadakkur, ada tadabbur, ada tafakkur, ada nadhar, nalar, ada syuhud, ada ibsar. Afala tubsirun, itu akalnya. Afala tubsirun, afala tadakkarun, afala tafakkarun. Nah, ini semuanya perlu kita apa? Eksplorasi, ya, nanti kan. Kemudian kita tahu langkah-langkah berpikir, ya. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung simpulan, tetapi dengan langkah-langkah yang rapi. Kemudian cara berpikirnya haruslah berpikir yang inovatif, ya. Berpikir yang positif, yaitu apa? Autokritik, tidak apologik. Berpikir secara ilmiah, tidak sangkaan. Berpikir selalu edukatif, ya, tajdidi, reformatif, bukan ikut-ikutan. Berpikir secara menyeluruh, bukan parsial. Berpikir secara kolektif, bukan individual. Berpikir secara sunani, bukan khurafat. Berpikir ya dengan cara apa? Tajribi. Berpikir etik, berpikir etistetik, berpikir logik. Jadi kita juga memerlukan berpikir logik dalam satu sisi. Juga kita berpikir secara keindahan, berpikir secara etika moral, juga berpikir secara empirik. Ini semuanya harus digabungkan. Ya. Ini sebetulnya sudah diberikan, ya. Cuma apakah diperdalam atau belum? Nanti akan kita berikan lagi, akan kita perdalam lagi. Tapi waktu sudah habis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum walhamdulillahi rabbil alamin.